acara kita memang harus ada begini, harus ada kopinya karena kita judulnya Gesah Ngopi Brotherhood. Oke. Secorot Ya. kopi, Oke. setuluran, selawase. Mm-mm. Nah, ini apa nih? Apa nih, Nov? Java Lemon Coffee itu perpaduan dari jeruk Jawa dan kopi yang ada di Banyuwangi. Ini nyata ini pejuang di lapangan itu. Mereka sudah memberikan contoh di sini. Ini salah satu pelakunya mereka itu. Ini penyuluh yang bertugas di 2 lokasi, Gelaga dan Licin. Ada Mas Oki, ada Pak Minudin, Pak Saamin, Mas Yasin ini dari Mas BSS. Yasin. Ya. Terus di belakang saya ini ada Mas Taufik, ini mantan ini. Ya, Mantri mantan, Pertanian. Mantri. Ah, Saya pikir tadi Mantri bukan Suntik, ternyata Mantri mantan itu Mantri Pertanian. Di sebelahnya itu ada Kepala Bidang, Pak Koiri, Kepala Pak Bidang Koiri. khusus tanaman pangan. Selamat sore, Pak Heri. Nah, yang sebelahnya di dengkotnya juga di tanaman pangan dulunya. Kawakan, Ya, Mas Ilham. Pak Ilham. Ya, Mas Oh ya, Ilham saya ini sudah sekarang berkali-kali sudah dengar nama beliau. menjadi kabit perkebunan dan hortikultura. Nah, ini Oke. cocok dengan hasilnya ini nanti. Ya. Ngemet nanti ya. Oh, ngemet. Ada sayuran. Jadi hortikultura tidak hanya sayuran, buah, ya. Tapi ada bunga, ada biofarmaka. Nanti yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Untuk para petani di komoditas padi Padi itu Iya. yang paling banyak. paling banyak karena secara wilayah potensi airnya cukup karena Berlimpah ya. ya karena sumbernya di mana-mana. Alhamdulillah untuk wilayah Licin sendiri mulai dari wilayah Taman Sari kemudian Pakel sampai berbatasan Gelagah hanya beberapa wilayah saja yang kalau istilah di pertanian ada gilir air gitu, hanya beberapa. Dan itu pun karena kendala alamnya, karena mungkin berbukit-bukit. Nah itu mungkin salah satu jadi kendala. Nah, untuk potensi di padi, kami di wilayah Gelagah dan Licin sudah mulai mengembangkan padi organik. Sudah mulai. Sudah padi mulai organik. akan kita coba mengembangkan itu. Bahkan kami sudah melakukan rekanan bekerja sama dengan salah satu petani sukses di samping jenengan itu. Karena permintaan pasar dari luar semakin banyak. Nah, kami berdasarkan potensi yang kami miliki, kami akan mengembangkan salah satunya pertanian ramah lingkungan sebelum kita beranjak ke pertanian organik. Kenapa ramah lingkungan? Karena secara lingkungan kami secara pribadi sedikit khawatir dengan kondisi lingkungan di pertanian. Yang Pertama, dikhawatirkan apa betul nih? karena pemakaian kimia yang kurang bijaksana, ya atau ya mungkin sekedar pemuas. Kadang-kadang petani hanya sekedar memuaskan aja kalau dia Agar cepat panen. betul sekedar cepat panen agar sekedar mematikan hama atau penyakit begitu. Tetapi memang ada sedikit kekhawatiran yang kami miliki. Kami beserta penyuluh-penyuluh yang lainnya sudah mulai mengembangkan agen hayati, istilahnya musuh alaminya hama. Jadi Agen hayati ini semacam sangat ramah lingkungan. Semacam pestisida, insektisida gitu? Boleh dibilang adalah makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, bentuknya bisa jamur, bakteri. Oh. Cuma memang mikroorganisme. Jadi kita coba mengembangkan itu. Sebelum melakukan pengendalian hama yang bersifat kimia, kami coba melakukan namanya jaga-jagalah. Jadi walaupun kita aplikasi agen hayati ini dalam jumlah yang sangat besar, tidak mempengaruhi secara kerusakan terhadap lingkungan. Karena agen hayati ini adalah makhluk hidup sendiri yang jelas dia mempunyai potensi untuk membunuh hama atau penyakit yang ada. Ini masih dalam tahapan uji coba Sudah, atau penelitian? Sudah mulai mengembangkan. Sudah dikembangkan? Ya. Dan sudah bisa didapatkan oleh petani dengan Bisa. mudah? Bisa. Oke. Ya, ada di Kelurahan Banjarsari kami memulai dari 2 kelompok tani bahkan secara mandiri. Mereka mengembangkan agen hayati ini. Ya, Pak Oki, kalau kita lihat ya di daerah selatan barangkali Pak Minudin di daerah selatan itu kan
tanahnya sudah sangat bisa dibilang mati. Saya ingat beberapa profesor datang dari beberapa universitas besar datang ke Banyuwangi untuk penelitian, bahkan profesor gitu ya, datang untuk meneliti tanah, dibawa ke Jember, dibawa ke Jogja, dibawa ke Bogor, diteliti tanahnya dan ternyata sangat sulit untuk mengembalikan. Adakah kekhawatiran itu akan terjadi juga di Gelagah atau licin misalnya? Betul. Pertanian berkembang terus, Mbak. Dalam arti berkembang, petani akan selalu mencoba. Itu yang menjadi efek sisi negatif. Ketika petani ingin mencoba, pasti ada sisi negatifnya. Pertama mungkin dari pemakaian pestisida. Kadang-kadang petani sekedar melakukan itu karena ada promosi, misalkan seperti itu. Kemudian ada informasi dari petani yang lain. Misalkan untuk kita ganti. Ini bagus nih, ini bagus nih. Betul. Tanpa meneliti terlebih dahulu apa dampaknya, kemudian apa resikonya, kemudian apakah bijaksana melakukan penyemprotan dengan kimia. Karena memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, bahwa penyemprotan itu harus 4 tepat atau 5 tepat gitu. 5 tepat apa tuh? Betul, tepat dosis, tepat waktu, tepat alat, tepat jumlah atau sasarannya, gitu Mbak. Jadi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dari 5 tepat itu. Jadi ada instrumen pengukurannya ya, nggak semerta-merta melakukan. Tidak, ya. Betul. Ingat kalau zaman mbah-mbah dulu bertani menentukan tanaman itu kan menyesuaikan musim. Ya. Tapi nampaknya petani kita sekarang seperti lemburan gitu ya, padi gitu. Ya. Nah, apakah ada pergeseran pada pola pertanian kita di masyarakat? Ya karena di sana potensinya kan airnya melimpah ya, jadi mengejar produksi itu ya. Jadi tadi padi, pantun, pari itu ya. Jadi karena mengejar air. Habis padi, terus pantun, terus pari. Iya. Ya, sudah dari dinas itu sudah mengarahkan ya, karena mereka juga kebutuhan ekonomi ya. Pengennya selalu panen itu ya. Nah, tapi untuk bulan-bulan ini ya ini yang sudah mulai ada beberapa petani yang sudah tahu, sehingga ini harus diundur atau potensi komoditasnya harus diganti itu ya. Jadi mungkin dengan palawija gitu ya, atau mungkin dengan kita mencari varietas yang tahan ya, terhadap cuaca dingin itu ya. Ya, boleh lebih dekat lagi ya mic-nya. Jadi mengejar keuntungan ternyata malah bisa kerugian ya. Eman-eman ya Pak ya. Ya, eman-eman sekali. Mengenai pergeseran musim tadi, sebetulnya biasanya petani sendiri sudah memahami kalau yang di daerah-daerah atas istilah Banyuwanginya ini biasanya disebut bonupas atau bahasanya bediding. Karena apa? Biasanya petani lebih memilih tanamnya mundur atau maju. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Cuaca udara yang dingin di malam hari ataupun di siang hari. Ya. Jangankan tanaman, manusianya sendiri pun kadang tidak tahan. Kedinginan ya. Oke. Nah, biasanya petani mengantisipasinya yaitu tadi yang secara alami tanam bisa mundur ataupun maju. Di bulan-bulan ini memang ada beberapa daerah. Pak Taufik, kita dulu sebentar. Wah, ini yang anget-anget sudah datang. Oh, nampaknya kita nggak kebagian lagi nih Pak Taufik. Ini ada diskriminasi kayaknya ini. Kopi saya juga belum ada. Ini mana ya? Dan masih bersama Gesah Ngopi Brotherhood, Secorot Kopi, Seduluran Selawasi. Waktu itu ditawarin dari dinas pakai produk yang organik, langsung percaya atau masih gambling? Atau masih uji coba aja? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya penggunaan agen hayati itu saya awali mulai tahun 99. Jadi kalau dikatakan 2015 itu sudah bukan gambling, memang pekerjaan saya. Sudah tahu bahwa itu memang bagus ya Pak ya? Bagus, sangat bagus ya. Kemudian apa kesulitan yang dihadapi ketika menggunakan produk-produk organik ini? Ya, ada beberapa kesulitan. Yang utama
dari petaninya sendiri belum yakin. Jadi petani belum yakin kalau hayati itu mampu mengendalikan organisme pengganggu tanaman gitu. Yang kedua mungkin karena sudah terbiasa menggunakan pestisida sintetik sehingga kan ada perbedaan filosofi ya di sana, ada perbedaan ada perbedaan lah begitu. Jadi harus sabar, lebih sabarnya ditambah gitu sebenarnya barangkali. tidak harus sabar. Jadi pengetahuannya yang harus ditambah. Jadi petani kita ini sebetulnya menurut kami yang dibantukan dulu oleh pemerintah itu adalah mengupgrade petaninya agar petaninya melek teknologi gitu. Peningkatan itu kapasitas dari melek teknologi itulah nanti ada kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhannya terserah pemerintah, tergantung pemerintah mau diarahkan kemana. Mau meracuni lingkungan atau mau mengamankan lingkungan, gitu kan? Iya. Ya, karena ada perbedaan prinsip antara pupuk aja, pupuk sintetik sama pupuk organik itu perbedaannya sangat prinsip sekali. Kalau pupuk organik semata-mata menyuburkan tanah dan lingkungan. Kalau pupuk sintetik dia hanya memberi asupan hara terhadap tanaman itu sendiri. Cuma pupuk sintetik dampaknya kurang bagus terhadap lingkungan dan tanah. Ya. Kalau pupuk organik, begitu tanahnya subur, apapun yang ditanam di sana akan menghasilkan tanaman yang subur, yang sehat. Gitu. Dari 99 sampai sekarang, Bapak menggunakan pupuk organik atau perlakuan yang organik ini, butuh berapa waktu untuk kelihatan suksesnya, Pak? Apakah 99 langsung sukses atau ada up down-nya, jatuhnya dengan penggunaan organik ini? Kalau dari 99 sampai hari ini, ya sampai hari ini pun masih banyak petani yang belum mengiyakan tentang pertanian organik. Apalagi tahun 99, kami masih dianggap orang gila, orang gendeng yang tidak ada ujungnya nanti gitu. Karena kami mengembangkan organik itu dulu orientasinya tidak menjual beras organik dengan harga mahal. Tapi kami semata-mata karena punya sedikit ilmu tentang pupuk organik dan itu dibantu oleh pemerintah, saya akan merasa salah kalau tidak mengaplikasikan itu. Dan setelah saya aplikasikan ini benar, saya akan merasa salah lagi apabila saya tidak menyampaikan pada petani-petani yang lain. Karena saya dididik untuk bisa memproses pupuk organik, agen hayati dan seterusnya, ini menggunakan uang negara lewat Dinas Pertanian. Kalau saya tidak menyampaikan kepada petani, berarti saya ngemplang duit negara. Ini ada salah satu distributor pupuk dari Banyuwangi Subur Sentosa, Mas Yasin. Kalau dengar-dengar nih ada 50% subsidi pupuk yang sudah dipangkas ya sekarang ini ya. Yap, benar. Dari tahun 2019 ke 2020 itu terdapat pengurangan kurang lebih 51%. Nah, di situ kita sebagai distributor itu hadir untuk petani untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di lahan pertanian mereka. Nah, hadirnya ini partisipasinya bentuknya gimana nih? Nah, kita menyalurkan kebutuhan-kebutuhan antara lain pupuk kepada petani-petani kita sehingga pengaruh dari pengurangan subsidi ini itu bisa tercukupi oleh pupuk-pupuk yang non subsidi. Jadi ke depannya petani kita seperti dikatakan Pak Samanhudi tadi itu endingnya itu petani kita mandiri, tidak tergantung sama subsidi pemerintah. Seperti itu. Tadi ada istilah memang kurang mandiri ya, ada ketergantungan. Nah, dengan kondisi seperti ini, ada dari distributor berarti kan ada penjualan. Respon di masyarakat bagaimana? Sudah terbiasa dibantu nih, sudah terbiasa disiapin. Dengan kondisi sekarang mereka harus beli, responnya seperti apa? Beragam respon dari petani-petani itu, tapi yang paling utama petani itu cari pupuk yang murah tapi hasil panen melimpah. Seperti itu. Dengan modal sekecil-kecilnya. Iya, modal sekecil-kecilnya, hasil sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi
kita merubah mindset petani dari yang dibantu menjadi mandiri. Itu kita memang harus punya strategi-strategi marketing yang harus solid seperti itu. Jadi kita meskipun petani itu kebanyakan menolak, tapi pelan-pelan kita dekati untuk supaya dikasih pengertian bahwa nantinya petani itu diharapkan bisa mandiri tanpa bantuan pemerintah, bisa mengelola pertaniannya sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih. Sore ini Pak Samanhudi, Pak Taufik, Mas Yasin, Pak Oki, Pak Aminuddin, Nov, terima kasih. Moces di kamera, teknis, Ali Otong, Mas Win di operator, Mas Pram yang jadi tuan rumah kita, host kita sore ini. Kru semuanya di mana? Kru kita hilang? Yeah. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Indah pamit ya. Secorot kopi, setuluran selawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.